ada 1.362 pegawai yang berproses beralih menjadi ASN. Baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Saya mau menyambung ke Pak Gufron. Pak Gufron, ini yang beredar sekarang di luar ini adalah mengenai proses penyaringan atau screening yang dilakukan dalam masa peralihan status menjadi ASN. Muncul, beredar keluar pertanyaan-pertanyaan dalam 2 hari asesmen yang dilakukan itu adalah pernyataan dan juga pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan tupoksi KPK. Misalnya mulai dari apa pendapat Anda tentang Partai Komunis Indonesia, terhadap HTI, FPI dan juga LGBT, dan ada beberapa lain yang muncul keluar. Halo, Mati. Pak Gufron? Ya, kita akan mencoba memperbaiki komunikasi kami dengan Pak Gufron yang terputus. Saya ke Bapak-Bapak yang di sini, boleh mungkin Bang Saur, kalau Anda melihatnya ketika muncul proses screening dalam proses peralihan, ini ada 2 hal nih, proses peralihan ASN yang juga jadi pro dan kontra, kemudian proses screening yang dilakukan, apa message yang mungkin Anda tangkap di luar sana terkait dengan proses penyaringan? Tadi Mbak Dwi kan memulai ini adalah proses peralihan. Ya. Dwi, kawan-kawan di KPK itu sebelum mereka menjadi pegawai KPK, kemudian mereka itu di screening, nggak tanggung-tanggung. Yang screening itu adalah teman-teman Kopassus. Oke. Bahkan kawan-kawan penyidik yang dari kepolisian, misalnya katakanlah Novel Baswedan konkretnya. Dia ini terakhir posisinya adalah sebagai Kasat Serse di Bengkulu. Artinya bayangkan posisi dia perwira menengah, tentu ini adalah proses panjang sampai karirnya cemerlang. Artinya faktor-faktor ideologis dan lain-lain itu mestinya kan tidak ada lagi. Nah kalau ini lagi ditanya, menurut saya adalah satu penghinaan, bahkan ada tuduhan-tuduhan yang menyimpang dari tupoksi kawan-kawan di KPK seakan-akan benar, misalnya ada itu yang radikal, tuduhan Taliban ini misalnya. Kalau saya kan melihat Mbak Dwi, apakah pernah kawan-kawan di KPK satu orang pun pernah terlibat katakan dalam konteks hukum misalnya soal teroris? Sebenarnya sederhana sekali. Tetapi kan yang disasar adalah kawan-kawan yang tidak mau kompromi soal katakanlah pemberantasan korupsi. Kemudian dituduh dengan Taliban. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi, itu menurut saya adalah bukan saja melawan logika sehat, tetapi seperti itu melegitimasi atau meragukan kawan-kawan tersebut. Oke, baik. Boleh ditanggapi Pak Gufron. Oke Mbak, jadi perlu dipahami ya bahwa Undang-Undang 19 2019 di pasal 1 angka 6 itu memerintahkan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Maka siapa dan siapa ASN ini merujuk pada Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Apa yang memiliki kompetensi? Kompetensi ini itu 2 hal. Kompetensi di bidangnya dan juga kesetiaan. Kompetensi di bidangnya, teman-teman pegawai KPK itu telah melalui proses uji kompetensi. Kita selama ini telah melakukan rekrutmen pegawai melalui uji kompetensi. Karenanya kemudian untuk syarat tentang kompetensi, karena pada saat proses masuk kami melakukan proses seleksi dan dokumen tentang kompetensi itu sudah ada, sudah selesai. Yang belum ada, pada saat rekrutmen itu belum ada uji tentang kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar dan pemerintah yang sah. Pak Gufron, artinya, sebentar maaf saya potong, Pak Gufron, apakah ini artinya seperti yang Bang Saur bilang, ini seolah-olah membenarkan ada krisis ideologi di dalam internal KPK atau bahkan membenarkan ada tudingan dalam tanda kutip Taliban seperti yang disampaikan Bung Gufron, Bung Saur tadi? Bukan masalah soal menguji apakah dugaannya Bang Saud itu ada atau tidak, bukan. Tetapi uji kesetiaan itu dalam proses rekrutmen selama ini di KPK memang belum ada. Sehingga untuk memenuhi azas prosedur, bagaimana kita kemudian untuk memastikan bahwa kesetiaannya teruji atau tidak, tentu kan harus memenuhi prosedur dan syarat. Maka untuk memperoleh prosedur itu, maka harus melalui proses prosedur dan juga supaya
ada dokumentasinya gitu. Pak Gufron, saya bahkan dapat informasi dari teman-teman di KPK juga menyebutkan ketika di awal mereka di screening ini mereka ada proses induksi, bahkan itu dilakukan oleh tim Kopassus dan Bais juga. Apakah itu tidak cukup untuk meyakinkan bahwa mereka punya integritas tinggi dan juga setia terhadap NKRI? Bukan, selama ini memang tiap pembinaan di kita, penyelidik, penyidik ataupun di bidang pencegahan, memang kita bekerja sama dengan Kopassus untuk kemudian proses peningkatan capacity building di bidang kompetensi masing-masing, penyelidikan, penyidikan, begitu, bukan pada tataran tentang kesetiaan ke NKRI-nya. Oke, sebentar Mas Boy, silakan. Ini gini kan, memang belum ada tes soal tataran ke NKRI-nya, harus dites lagi. Iya, sebagai makanya. seorang Menwa saya mungkin tidak perlu diragukan lagi kalau urusan itu, kira-kira kan gitu. Tapi maksud saya gini, kan bahkan ada ujian indeks moderasi bangsa. Justru KPK yang sudah lulus sampai sekarang tidak dipecat, tidak dilaporkan Dewan Pengawas, tidak dilaporkan pengawas internal. Artinya lurus-lurus saja kerja selama ini. Justru kalau bicara indeks moderasi bangsanya, dia mestinya ranking 1, tidak perlu diragukan lagi dan tidak perlu diuji lagi. Karena apa? Memberantas korupsi itu kan menjaga NKRI, keutuhan NKRI. Kalau korupsi terus-terusan hari ini kita biarkan, keadilan dan persatuan termasuk kesejahteraan bisa bubar negara ini. Justru mestinya kan harus diapresiasi itu, tidak perlu lagi diragukan. Kalau meskipun saya tetap konsisten tadi loh ya, menolak jadi ASN karena ini independensinya termasuk dijaga itu, dan selama ini sudah baik kan gitu loh, ngapain dirubah-rubah lagi. Dan ini satu cerita lucu saya sampaikan, bahkan ada beberapa yang dulu sangat getol setuju revisi undang-undang KPK, setelah kemarin ada OTT itu malah mereka tanya ke saya, masih bisa diandalkan nggak KPK? Jadi malah begitu gitu. Bahkan padahal tadinya ya mantan anggota legislatif lah yang dulu setuju revisi undang-undang KPK. Bahkan tanya ke saya, masih bisa diandalkan nggak KPK yang sekarang? Pak Gufron sudah dijawab Pak Gufron, pertanyaan besar itu. Oke, ya saya menjawab kedua hal itu ya. Jadi bahwa di titik substansi material saya sepakat dengan pendapatnya Mas Boyamin. Tetapi di sisi formalitas bahwa kita harus juga memenuhi azas formalitas, azas prosedural, maka prosedur untuk menguji kesetiaan dan juga supaya ada dokumen pembuktiannya itu harus diperlukan. Contohnya misalnya Mas Boyamin ini ya, sangat penggemar dan mengaku bermurid kepada Gus Baha. Gus Baha itu secara substansi keilmuannya diakui sebagai profesor. Tapi tentang prosedur beliau itu belum memenuhi misalnya S1, S2, kemudian juga belum memenuhi prosedur diangkat sebagai guru besar, itu belum diakui sebagai profesor. Padahal secara substansi kita bangsa Indonesia mengakui kepakaran dan keguru besaran ilmu dari Gus Baha. Tapi kita harus memenuhi asas prosedural. Nah, jadi ini bentuk Mas Boyamin kan juga begitu. Iya, formalitas bahwa kemudian dia memang saya sepakat bahwa pegawai KPK dengan bukti selama ini telah menangkap koruptor-koruptor, itu adalah bukti kecintaan kepada bangsa Indonesia. Itu dari sisi substansi. Tapi sebagai seorang orang hukum kan tahu bahwa ada syarat material, ada syarat formil. Bagaimana kemudian kita mengakui azas material kalau tidak ada proseduralnya? Itu yang harus ditaati juga oleh Mas Boyamin. Iya, formalitas ini saja. Jawaban dari saudara Gufron ini semakin meyakinkan kami. Bayangkan seorang KPK atau komisioner mengatakan cuman formalitas doang gitu loh kan. Kan penghinaan juga gitu loh. Sampai kalau kawan-kawan atau khususnya saudara Mas Gufron hanya itu yang perlu diklarifikasi. Formalitas aja gitu kan. Nah, ini yang kita bilang bahwa konsekuensi kultur kawan-kawan yang menjadi ASN ini menurut saya adalah akan menghilangkan derajat independensi KPK. Coba misalnya sahabatku Mas Gufron ini mengatakan, ya nggak apa-apa formalitas aja gitu loh. Padahal itu yang kita bilang. Adakah di antara mereka kawan-kawan ini puluhan tahun di KPK kinerjanya sangat cemerlang, tidak melakukan pelanggaran etika atau moral, tidak ada kemudian pelanggaran hukum. Inilah buah daripada Pancasila, bukan sekedar formalitas saya setia kepada Pancasila, koruptor kemudian di mana-mana dan sekarang ini masalah kita adalah koruptor yang menggurita. Inilah menurut saya pengkhianat Pancasila. Ini yang kawan-kawan di KPK harus bekerja keras, kasus-kasus yang tertunda, pimpinan tidak lagi melanggar kode etik, inilah yang kita bilang
lawan daripada Pancasila, bukan kemudian formalitas-formalitas seperti ini gitu. Nanti ditanggapi, saya lihat Bang Junimar tuh megang mic, tapi nanti kita lanjutkan, kita jeda sejenak. Dua Sisi kembali saat lagi.